Nama saya Max, saya dari Alibaba Cloud. Saya bekerja sebagai Solutions Architect di sini. Udah 3 tahun lebih. Jadi sebelum itu saya juga dari ada cloud provider lainnya, dan juga saya datang dari background lebih technical lah ya, lebih hands-on. Saya lihat tadi dari listnya kebanyakan dari tim IT, so kita bisa ngomong lebih banyak di bidang IT-nya sendiri. Oke, jadi mulai aja, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya nggak jelasin terlalu banyak tentang Alibaba Cloud, tapi Alibaba Group sendiri. Mungkin kalian semoga pernah dengar lah ya Alibaba Group. Jadi kita asalnya dari e-commerce, bahkan asalnya lebih tepatnya kayak search engine gitu. Sebelum kita banyak menggunakan teknologi-teknologi lainnya, dan kita buat Alibaba Cloud inilah untuk memenuhi kebutuhan internal, dan sekarang ini juga untuk eksternal. Oke, jadi yang pertama saya adalah cloud security lah. Jadi kita panggilnya adalah cloud native security, yaitu kita lahir di cloud lah ya. Kita membentuk produk-produk security kita sendiri gitu ya, dengan partner kita seperti Fortinet. Kita juga ada produk tambahannya di tempat kita untuk bidang security. Apa sih maksudnya? Jadi kita membuat produk kita itu available di Alibaba Cloud, dan kalian bisa akses juga. Jadi semuanya itu langsung available di cloud console-nya kita. Kita bisa ngebuat itu lebih elastik. Jadi karena kita manage di arah kita, untuk scalability-nya kita bisa atur di sana. Segmentation and control kalian juga bisa langsung atur di Alibaba Cloud. Untuk kalau misalnya ada instance tertentu ada downtime, kita juga urus di sana karena manage sistemnya udah di kita gitu ya. Security by default di Alibaba Cloud. Untuk review kalian juga bisa lihat real time, dan juga API driven. Jadi semua atau hampir semua lah ya yang kalian bisa manage di Alibaba Cloud, kalian juga bisa manage melewati API atau SDK. Maksudnya apa? Jadi kalian bisa tambahin misalnya tambah URL baru atau ganti settingan tertentu. Nah, itu bisa kalian lakukan melalui API dan SDK. Unified Identity Management, nanti saya bisa kasih lihat, kita punya namanya RAM, Resource Access Management, yang bisa digunakan untuk memanage produk-produk di Alibaba Cloud. Oke, ini lebih ke arah survei aja. Mungkin saya nggak terlalu bahas terlalu banyak di sini. Alright. Oke, jadi sekarang langsung masuk ke Cloud Native Security Capabilities, yaitu bisa dibilang produk-produk lah ya, produk dan services yang ada di Alibaba Cloud. Nah, ini jadi kalau misalnya kalian perlu satu slide, this is the slide. Jadi ini slide-nya yang bisa bilang mencakup semuanya ya. Itu kalian lihat di sebelah kiri ini lebih ke arah produk, atau gimana caranya kalian membangun aplikasi di Alibaba Cloud. Bentar ya, saya ganti sedikit aja. Sorry, kasih saya waktu sebentar. Oke. Alright. Oke. Nah, jadi ini users ya. Oke. Tadi kayak ada yang bicara ya. Oke, jadi ini di usernya sendiri. Jadi secara singkat adalah kalau kalian sebagai user, kalian mengakses Alibaba Cloud, saya perkenalkan sedikit, ada namanya CDN, yaitu Content Delivery Network, dan juga SLB. Ini server load balancing. Jadi ini kayak load balancer-nya atau distribution load ke server. Nah, ini servernya kita lah namanya ya, ECS. Ini di lokasi di mana kalian bisa juga taruh Fortinet di sini. Ya. Kita juga punya Express Connect untuk mengkonekkan antara local ke on-premises misalnya, atau mungkin ke ada cloud provider gitu ya. Kita juga ada OSS, yaitu untuk di mana kalian taruh file-file static, flat file, image, video, backup misalnya kalian bisa taruh di sini, dan juga
Max Compute sendiri ini sebagai big data platformnya kita. Tapi saya nggak bahas terlalu banyak di sini, saya akan bahas lebih ke arah security. Nah, jadi untuk seperti layer kayak gini, kita ada 3 bidang utama, yaitu di bidang identity, ada 4, di bidang infrastructure, nanti saya akan bahas lebih banyak di sini, dan juga di bidang data security. Di sebelah sini ada business security yang mungkin might or might not be relevant lah. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Oke? Kita mulai aja. Yang pertama adalah ID as a service. Jadi kalau misalnya kalian familiar dengan SAML kayak gitu ya, atau Active Directory, kita ada juga produk serupa yang bisa digunakan untuk mengakses Alibaba Cloud atau mengakses juga aplikasi-aplikasi kalian. Ya, kalau kalian memerlukan ID as a service. Satu. Yang kedua, kita juga punya namanya Bastion Host. Jadi kalau misalnya kalian nggak familiar apa itu Bastion, ini kayak jump server ya. Jadi mungkin di sini kalian bisa bayangin ada satu jump server. Biasa kadang orang pakai ECS, terus mereka install software, atau mungkin untuk SSH masuk, terus baru masuk ke server lainnya. Jadi kalian bisa buat ini semua private, cuman Bastion aja yang public misalnya. Jadi nanti user masuk dulu ke Bastion sebelum mereka bisa lompat ke server di dalam ini. Tapi kita punya namanya Bastion Host, Manage Bastion Host. Jadi kalian bisa bayangin Bastion Host-nya itu ada di sebelah sini, gitu ya. Yang mana kalau user mau masuk ke arah manage server, mereka harus melewati Bastion. Kalian bisa atur lah. Kalian bisa atur konfigurasi supaya mereka harus masuk ke arah Bastion. Nah, bagusnya apa Bastion ini? Bastion ini bisa kalian setting untuk misalnya recording. Jadi kalian tahu siapa yang mengubah data-data apa gitu di dalamnya virtual machine. Karena kita nggak punya akses ke dalam virtual machine. Jadi setelah kalian membeli server di Alibaba Cloud, kita udah nggak punya akses lagi nih. Jadi kalau kalian tanya ke saya atau ke support kita ya, Max, ini kok saya punya server waktu jalan ini hasilnya kayak gini ya, itu kita nggak tahu, kita nggak ada akses sama sekali untuk ke server ini sendiri. Kita bisa melihat health secara physical servernya di luar, tapi untuk servernya itu sendiri kita nggak punya aksesnya. Ya. Nah, si Bastion Host ini kalau misalnya kalian menerapkan misalnya di enterprise sistemnya kalian perlu di-record. Kalian mau tahu lah siapa yang merubah data-data di dalamnya ECS atau menjalankan command apa, itu semua bisa direkord di Bastion Host ini secara video. Jadi mereka type apa, kalian bisa lihat. Kalian juga bisa atur whitelist, blacklist command misalnya. Jadi kalian bisa bilang, oke, untuk command ini nggak apa-apa, atau untuk command ini saya mau blacklist. Jadi mereka nggak boleh misalnya pakai RM gitu untuk delete contohnya ya. Atau kalau mau RM, dia harus ngomong dulu ke admin, jadi harus di-approve command-nya. Nah, itu bisa. Jadi kayak istilahnya mereka, user ini bakal send command ke Bastion Host, nanti Bastion Host kalau misalnya deteksi bahwa, oh ini perlu additional privilege, nah dia bakal notify admin, gitu ya, dan adminnya approve, nanti dia baru invoke command-nya itu ke dalamnya ECS. Nah, itu bisa diatur di Bastion Host ini. Yang bisa akses Bastion Host siapa juga bisa diatur. Melalui apa? Melalui RAM, Resource Access Management. Nanti saya kasih lihat konsolnya sedikit kalau kita masih punya waktu tambahan. Jadi RAM ini Resource Access Management. Jadi kalau misalnya kalian akses Alibaba Cloud, mungkin root-nya menggunakan email address. Ya, mungkin root-nya menggunakan email address gitu ya. Misalnya admin mydomain.com gitu ya. Itu root. Tapi kita nggak saranin itu. Kita menggunakan user di RAM ini. Yaitu misalnya ya, kalian bisa buat multiple user di sini. Nanti saya kasih lihat untuk atau mungkin saya kasih lihat sekarang kali biar lebih mudah membayangkannya. Bisa kelihatan nggak ya? I hope kelihatan ya. Kalau enggak, please Melissa help buat bisa. Ya. Oke, jadi kita ada Oke. Jadi kita ada ini usernya kita nih, konsolnya kita lah ya, di bagian RAM, Resource Access Management. Jadi kalau kalian lihat di sini konsol,
kalian bisa klik ke product and services. Ini semua produknya kita. Yes, ada banyak. Tapi sekarang kita lebih fokusnya ke arah yang security. Ya. Nah, ini di sini, sebelah sini, security. Kita ada banyak juga, tapi saya fokus berapa. Oke, yang pertama yang mau saya share adalah RAM. RAM ini Resource Access Management. Kalian bisa klik nanti masuk ke page seperti ini. Nah, di sini ada banyak menu nih. Seperti misalnya user. Jadi kalian lihat usernya apa aja di sini, misalnya, dan user ini bisa melakukan apa. Kalian bisa create user yang baru di sini, terserah apa dia mau bisa akses konsol atau enggak, kalian bisa atur, atau cuman melalui programatik. Jadi akan ada access key ID sama juga secret. Ya. Nah, di sini contohnya nih, saya misalnya masuk ke sini, ada additional tambahan, apa kalian mau pakai MFI, kita juga bisa atur di sana. Ini key-nya sama password-nya, kalian bisa buat, bisa delete, bisa terserah kalian disable. Terus, dan juga ini groups dan permission. Permission ini bisa spesifik, jadi kalian bisa bilang, oh saya mau kasih dia admin access misalnya, atau saya mau kasih user ini di grup tertentu. Apa sih Max grupnya itu? Nah, jadi di sini kalian juga bisa lihat nih ada grup. Nah, grup ini juga bisa punya privilege tambahan. Misalnya kalian buat grup developer, ya, saya developer aja, masuk. Nah, di sini bisa kalian bilang permission-nya apa? Permission-nya misalnya bisa mengakses apa ya, misalnya OSS gitu ya. Ini OSS ini kita punya storage misalnya, dia bisa mengakses apapun di OSS. Nah, udah nih kita udah masukin, nanti dia akan ada permission di sini. Nah, grup membernya siapa? Misalnya Eros gitu ya. Oke, kalian masukin di sini. Nah, bagusnya apa grup ini? Jadi kalian nggak atur user itu satu persatu. Kalau company kalian mungkin cuma punya 2-3 orang, mudah lah ya. Semuanya di user gitu. Cuman kalau misalnya ada banyak, dan mungkin kan nanti orangnya akan tambah gitu ya. Misalnya mungkin ada yang meninggalkan organisasi, ada yang masuk join organisasi. Nah, jadi kalian tinggal buat usernya, nanti dimasukin ke grup member yang mana. Gitu, misalnya. Udah, kayak gitu. Jadi beres. Nah, itu groups, dan juga ini bagian dari user. Ya, user apapun. Meskipun admin pun, kalian sebaiknya menurut saya buat baru lagi. Buat user baru lagi yang kalian kasih full privilege. Kalian juga bisa kasih buat finance, misalnya cuma untuk billing aja. Atau kasih vendor atau tim tertentu untuk misalnya read only aja. Nah, itu juga kalian bisa atur di sana. Gitu ya. Ini buat single sign-on, kayak misalnya mungkin kalau kalian ada SAML atau apa, kalian juga bisa atur di sana. Kalian juga bisa buat policy baru, jadi mungkin policy-nya unik gitu. Yang ini kan lebih standar lah, misalnya full access. Tapi mungkin kalian maunya kasih satu policy baru yang bisa akses OSS-nya ini, atau akses object storage-nya cuman untuk folder tertentu misalnya. Gitu. Itu kalian juga bisa atur di dalamnya. Jadi ini bisa istilahnya apa ya? List privilege access lah. Kalian bisa atur detail banget. Saya cuma mau user A mengakses ke folder tertentu di OSS atau bucket tertentu, mereka bilangnya. Bucket tertentu atau folder tertentu, dan juga cuma bisa diakses melalui IP address tertentu gitu misalnya. Nah, itu kalian bisa atur, atau mungkin VPN dan segala macam. Itu kalian bisa atur semuanya melalui RAM ini. Jadi RAM ini sangat powerful, kalian bisa atur di sini. Ada juga tambahan RAM roles. Itu di sini. Ini kalian bisa buat akses untuk mesin. Jadi misalnya ECS atau virtual machine bisa mengakses OSS. Nah, itu kalian juga bisa atur di sana. Oke ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa disimpan dulu atau dicatat dulu gitu ya. Ntar kita bisa ada sesi tanya jawab. Oke, lanjut. Sorry. Ya. Jadi lanjut di sini ada juga namanya action trail. Nah, apa sih action trail ini? Ini buat melihat semua perubahannya di Alibaba Cloud. Jadi kalau misalnya kalian bilang ada yang merubah nih, ada ECS-nya digedein atau dikecilin atau di delete atau ngebuat baru, kalian bisa tahu siapa yang merubah data apa dari apa menjadi apa, misalnya namanya dirubah atau IP-nya dirubah dari apa menjadi apa, kapan. Nah, itu datanya bakal tercatat di action trail ini. Untuk enterprise atau financial services misalnya, mereka biasanya sih pasti butuh ini gitu. Kalian biasanya pasti butuh action trail ini untuk kayak log auditing ya.
Kalian jadi tahu siapa yang merubah apa. Bukan berarti tujuannya untuk menyalahkan gitu lah, tapi mungkin untuk mereview, oh ternyata ada kebutuhan seperti ini gitu. Ini bisa digunakan untuk multi purposes. Gitu. Atau untuk startup atau untuk company apapun, kita juga highly recommended buat menyalakan action trail inilah. Dan juga Bastian House gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa. Ini infrastructure nanti saya skip, tapi ada 4-5 big things lah ya. Jadi anti-DDoS, WAF, Cloud Firewall, dan juga Security Center. Masuk ke bawah, jadi data security, kita punya namanya KMS, Key Management Service. Ini untuk misalnya kalian mau encrypt atau dekripsi data gitu ya. Bisa enkripsi data apapun, misalnya teks, atau KMS ini juga bisa kita implementasikan bersama dengan misalnya RDS ini database-nya kita, manage database kita, atau ECS. Jadi underlying-nya bisa kita enkripsikan dengan KMS ini. Ada orang yang tanya, Max, tapi kalau misalnya kita kita enkripsi datanya secara fisikalnya, tapi kalau orang bisa masuk SSH ini, mereka bisa baca datanya di dalam ini ya. Yes, bisa, karena nanti itu bakal didekripsi secara transparan lah di dalam kalian. Jadi kalau customer bisa masuk ke SSH ini, mereka bisa baca, masih bisa baca di data di dalamnya. Tapi gunanya apa? Kalau misalnya entah gimana lah ya, misalnya terjadi sesuatu, ini bukan cuma di Alibaba Cloud aja lah, secara general, misalnya di on-premises kalian, kalau kalian masih ada, atau dimanapun, misalnya lah, entah magic gimana, orangnya itu ada yang ngambil gitu, misalnya cabut fisikalnya secara fisikal itu sendiri, mereka nggak bisa baca, karena mereka nggak punya KMS-nya itu. Jadi misalnya ada entah kenapa nih ada maling misalnya, enggak lah ya, misalnya atau ada orang data centernya misalnya, mereka kalau misalnya ambil, mereka bahkan nggak bisa baca data di dalamnya ini. Misalnya Max saya mau, tapi saya juga mau enkripsi data di dalamnya, itu juga bisa kalian enkripsi melalui KMS ini. Jadi kalian enkripsi datanya secara manual atau per datanya itu sendiri di dalam ECS ini. Jadi orang punya akses pun kalau mereka nggak tahu decryption key-nya, mereka nggak bisa baca data di dalamnya. Terus fisikalnya di-enkripsi lagi misalnya. Itu bisa. Nggak masalah. Oke. HSM kita juga ada untuk lebih ke arah physical layer-nya itu sendiri lah ya, ke KMS-nya ini. KMS ini kalian juga bisa atur key-nya, kalian pegang key-nya istilahnya. Jadi kita bahkan nggak pegang key-nya. Kalian bisa atur itu juga. Data encryption ini mirip-mirip. Shield dan SSL Certificate kita juga ada di Alibaba Cloud. Kalau kalian mau HTTPS, kita juga provide. Oke. Saya langsung loncat dulu ke sebelah kanan, yaitu di Business Security. Jadi ada beberapa di sini. Yang pertama adalah Risk Assessment. Jadi kita bisa bantu untuk Risk Assessment. Kita juga bekerja sama dengan partner untuk misalnya kalian punya kebutuhan penetration testing, atau mungkin kalian mau tahu punya saya ini udah PCI DSS certified nggak sih? Nah, kita udah bisa bantu. Jadi untuk sertifikasi, kalau kalian yang belum familiar, ada 2 layer. Yang pertama adalah layer data centernya, atau di sini Alibaba Cloud. Ya. Di tempat kita udah punya banyak, saya kasih lihat aja. Jadi kita udah tersertifikasi dengan macam-macam lah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat ISO, CSA, PCI DSS, SOC, yang secara spesifik di regional tertentu, kita juga bekerjasama dengan Indonesia, industri tertentu, misalnya MPAA, HIPAA, kayak gitu. Nah, ini kita ada nih semuanya. Gitu. Kalau kalian mau dapetin, kalian bisa untuk beberapa lah ya. Kebanyakan kalian bisa tinggal klik aja dan kalian bisa download itu datanya. Nah, ini kalian bisa kasih lihat ke auditor misalnya kayak gitu. Tapi untuk mendapatkan sertifikasi itu nggak cuma level kita aja, jadi di level data center aja, tapi juga di level aplikasinya itu sendiri. Gitu. Jadi di level aplikasi kalian juga harus mastiin misalnya encryption-nya seperti apa, yang bisa melihat apa siapa, itu tergantung sertifikasi apa yang mau kalian dapetin bakal berbeda-beda lah. Nah, kita punya tim, kita punya partner juga yang bisa bantu kalian untuk ngebantu access itu. Ya.
mungkin saya langsung, mungkin ini yang content moderation ini apa? Ini kalau misalnya kalian punya live stream misalnya, atau video on demand, atau misalnya e-commerce, misalnya teks gitu ya. Apalagi yang user generated content, jadi mereka bisa upload video, upload image, atau teks-teks yang mereka bisa input, itu kalian bisa lewatin ke content moderation ini. Kita bisa bantu filter untuk inappropriate content. Misalnya pornografi, terorisme, senjata tajam, kayak gitu. Itu kita bisa bantu and clean up di sana. Gitu ya. Real name ini lebih ke arah autentikasi real name aja. Dan juga antibot ini juga bisa dibilang tergabung bersama WAF inilah. Jadi kita punya produk antibot yang bisa kalian turn on and off tergantung terserah kalian. Gitu ya. Bisa kalian gabungkan bersama WAF ini. Bot. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan, please catat dulu. Habis ini saya akan masuk ke yang infrastructure security. Dia saya punya sekitar, tadi 55 sampai 35, nggak terlalu banyak lagi ya. Oke, saya cepat aja. Oke, di sini kita ada anti-DDoS. Ini mungkin yang mau saya highlight lebih banyak adalah di anti-DDoS ini sendiri, yang pertama ini ya. Yang ini anti-DDoS. Kenapa? Karena kita akan meluncurkan anti-DDoS scrubbing center itu di Indonesia di tahun 2021. Di bulan Maret 2021. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini. Sebelumnya, jadi saya mau kasih lihat bahwa kita punya beberapa tipe of anti-DDoS. Gitu. Apa sih anti-DDoS? Jadi mungkin kalau kalian tahu di attack dari layer network, gitu ya. Ini anti-DDoS bisa bantu untuk proteksi layer 4, istilahnya 3, 4, gitu ya. Nah, DDoS ini sendiri adalah distributed denial of service. Jadi tujuannya attacker adalah mereka mau mematikan aplikasi kalian dengan cara gimana? Misalnya send whatever flood lah, misalnya UDP flood, TCP flood gitu ya. Banyak tipe-tipe attack gitu ya yang bisa mereka send. Nah, anti DDoS origin ini kita menggunakan data centernya Alibaba. Kita punya bandwidth berapa, kita buang. Jadi kalian nggak usah ganti endpoint-nya segala macam, langsung bisa kita clean up di data centernya Alibaba. That's it. Gitu ya. Semua flood itu. Oke, ini yang pertama. Quite straightforward. Jadi jadi bot atau attacker biasanya bot lah ya. Itu kita bisa block, cuman yang bagus saja yang kita kasih masuk. Ini di anti-DDoS origin. Habis itu kita juga ada premium. Apa sih Max bedanya? Premium ini adalah separate scrubbing center. Jadi ada di fasilitas yang terpisah. Ini yang menurut saya kebanyakan mungkin anti-DDoS player biasanya mereka menggunakan yang maksudnya di cloud provider lain ya. Mereka menggunakan yang di data center yang sama. Karena punya kita gunakan scrubbing center terpisah dan kita akan ada di Indonesia. Sekarang ini paling dekat di Singapura. Kalau kalian pakai itu ditaruh di Singapura sekarang. Tapi kita akan ada di Indonesia di bulan Maret 2021, yaitu bulan depan. Bagusnya apa? Kita punya Anycast. Jadi kalian nggak usah bilang kalau kalian subscribe anti-DDoS kita, nggak usah bilang, ya udah saya mau daftar di Indonesia. Nggak. Jadi kita langsung integrasikan itu ke semua endpoint-nya kita lah, scrubbing center kita. Kita punya sekitar 6 atau 7 mungkin. Saya ada lupa angka pastinya. Tapi kita ada banyak. Jadi di US, Eropa, Singapura, Hong Kong, dan upcoming di Indonesia juga kita akan ada. Jadi maksudnya kalau customer misalnya attacker dari US, dari Amerika, mereka akan diblok di scrubbing center Amerika sebelum masuk ke data center misalnya ke SLB load balancer kalian ya. Jadi yang masuk itu bersih, yang jelek-jelek udah langsung dibuang di scrubbing center kita di Amerika misalnya. Atau misalnya attackernya dari mana-mana gitu ya. Mereka botnya ada di mana-mana. Nah, itu semuanya akan di-clean up di endpoint terdekat di scrubbing center tertentu. Di negara-negara region itu. Oke? Jadi yang masuk, misalnya origin kalian di Indonesia, akan yang clean aja. Oke ya. Terus berikutnya, kalau misalnya pertanyaan Max, saya gimana ya, pengennya sih kalau bisa langsung aja di sini, tapi keunggulan ini kan bisa Anycast dan juga ini punya alokasi bandwidth yang lebih banyak. Gitu. Gimana cara mendapatkan yang terbaik keduanya? Yaitu melalui ini. Jadi kita bisa gabungkan
antara origin dan juga premium gitu ya. Jadi secara normal kalian akan masuk ke origin ini dulu. Tapi kalau misalnya attack-nya benar-benar besar sekali gitu ya, misalnya sampai ratusan gigabyte, itu akan kita alokasikan ke anti-DDoS premium ini. Habis itu nanti premiumnya langsung masuk ke origin kalian. Jadi waktu kita detect huge attack, kita akan secara otomatis larikan ini ke scrubbing center terpisah, belum masuk lagi ke originnya kalian. Itu sistemnya kita juga bisa melakukan hal seperti itu. Oke, antivirus ini sangat exciting lah ya, sangat menarik karena saya nggak tahu gitu siapa lagi yang punya. Yang biasanya sih mereka antara taruhnya di Singapura atau mereka nggak ada di mereka bahkan nggak punya scrubbing center terpisah. Kalau ada pertanyaan kalian bisa catat dulu. Oke, masuk ke yang berikutnya yaitu WAF dan juga antibot. Tadi saya sempat jelaskan sedikit. Jadi kita punya web application firewall juga atau layer 7 yang kalian bisa gunakan di Alibaba Cloud. Kalau kalian familiar dengan flavornya Fortinet, ini juga salah satu keunggulan Fortinet ya, untuk membantu block dari application attack. Ya. Jadi langsung aja saya lanjutkan ke security center. Apa sih ke security center? Ini seperti aplikasi. Ini sebenarnya aplikasi yang ada atau agent yang diinstal di ECS atau virtual machine-nya kalian. Ya. Jadi di virtual machine itu kalian bisa install ini kayak misalnya untuk gampangannya seperti misalnya antivirus kayak gitu ya. Itu bisa kita bantu di sini. Jadi ada beberapa level lah ya atau beberapa tipe. Kita juga bisa bantu untuk deteksi di level Kubernetes. Jadi untuk di level pod-podnya gitu, kita bisa bantu juga di sana. Kalau kalian jadi nggak cuma di level ECS-nya aja, tapi juga di level aplikasinya Kubernetes untuk yang enterprise version. Gitu. Oke. Dan ini menggunakan resource yang minimal. Jadi kita punya brain-nya di cloud kita, sedangkan aplikasinya ini paling sekitar, saya ada lupa ada dokumentasinya. Kalau nggak salah sekitar 1% usage saja dari CPU dan juga mungkin 10, kalau nggak salah 10 megabyte memory atau something. Saya ada lupa langkahnya. Tapi yang pasti kegunaannya minimal. Jadi nggak efek kalian punya usage gitu ya. Oke. Lanjut ke cloud firewall. Kita juga ada ini. Apa sih ini? Jadi kalau misalnya in between, yang mungkin sebelumnya kayak anti-DDoS atau WAF itu kan sebelum masuk ke aplikasi, lah ya, sebelum masuk ke SLB misalnya. Tadi security center itu di dalamnya aplikasi sendiri, di dalam ECS. Tapi untuk komunikasi antara network A dan network B, misalnya kalian punya beberapa VPC atau virtual private cloud, atau subnet-subnetnya kalian, itu bisa menggunakan firewall ini. Kita bisa deteksi networknya. Jadi in between apa sih yang terjadi, etc. itu bisa dideteksi. Gitu ya. Oke. Kita punya tim, definitely di internal kita. Jadi kita punya namanya, saya udah lupa nama nickname timnya apa. Tapi basically kita selalu memonitor pergerakan security ini. Jadi mungkin kalau kalian manage sendiri, mungkin sedikit kesulitan lah ya untuk mengetahui new vulnerabilities. Dengan kalau kita punya tim yang memang kita dedikasikan untuk itu, dan mereka akan sangat cepat. Jadi kalau misalnya ada report baru, kita akan sangat cepat membuat fix-nya. Jadi dan ini langsung diimplementasikan ke semua istilahnya. Jadi karena brain-nya ada di satu tempat gitu ya, atau beberapa tempat, tapi brain-nya itu terkonsolidasi, jadi lebih cepat untuk mendeteksi semuanya ini. Oke. Jadi ini ada beberapa data lah ya, golden period itu within 1 hour of an attack misalnya. Jadi kalian harus benar-benar cepat, sedangkan kalau misalnya kalian atur sendiri mungkin lebih lambat. Oke. Nah, ini security case study. Jadi kita punya salah satu customer di Indonesia yang menggunakan banyak produk security kita. Jadi seperti di sini ada anti-DDoS, cloud firewall, WAF, security center, action trail, database auditing juga di dalamnya database ini. Mereka juga menggunakan VPN untuk mengakses, anti-fraud juga, anti-bot, mereka juga menggunakan itu. Jadi
salah satu customer kita ini menggunakan sebagian besar dari produk security kita. Ini kira-kira architecture diagramnya. Bentuknya akan seperti ini. Oke. Oke, jadi sebelum masuk ke SLB, dilewatin ini security center di dalamnya aplikasi, action trail untuk memonitor, dan juga untuk database auditing. Oke, untuk masuk ke yang berikutnya. Ini slide terakhir sebenarnya, jadi ini global dan local customer base kita saat ini ya, di Indonesia dan juga di dunia. Oke, sebelum itu sebenarnya kayak waktu saya sudah sangat terbatas, tapi saya kasih lihat sedikit aja karena saya dengar banyak dari tim IT juga. Jadi ini konsolnya kita, dari saya sempat kasih lihat. Ini anti DDoS, jadi kita punya anti DDoS ada dua, yang satu premium, yang satunya basic, tapi ini yang premium. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk config-nya seperti apa. Misalnya kalian mau tambahin protected domains-nya, domainnya apa, origin servernya di mana. Anti DDoS ini kalian juga bisa gunakan untuk memprotek server on premises. Jadi kalian nggak taruh backend ini di Alibaba Cloud misalnya. Kalian punya on premises atau di colocation di mana tempat lain, kalian bisa juga menggunakan anti DDoS ini. Apalagi kita akan soon masuk ke Indonesia ya ini. Oke. Portnya spesifik kalian bisa atur juga, traffic-trafficnya seperti apa. Kita juga akan ada lognya, log analisisnya di sini. Tapi saya belum sempat setup juga di sini. Tapi kita akan ada banyak log-log di sana. Policy-nya, jadi additional policy, kalian mau blacklist atau whitelist IP tertentu, region tertentu misalnya, itu juga bisa diatur. Ya. Terus untuk web application firewall misalnya, kita juga ada di sini. Ini typical report-nya, cuman saya quick aja di sini. Ini kalau misalnya kalian jalankan seperti ini, misalnya akan di-block. Ini akan interface-nya bakal seperti ini, karena alert ini atau mungkin JavaScript ini itu termasuk dalam kalau nggak salah cross-site scripting lah. Jadi kita bilang bahwa ini malicious, jadi kita block. Nggak cuma ini aja lah, jadi semua yang OWASP dan attack lainnya juga ada di sini. Ada detailnya. Ini rule groupnya. Sebentar ya. Kalau salah, soalnya di sini. Nah, ini rule ID. Rule ID-nya saya bisa lihat di monitoringnya, di mana kalian juga bisa lihat notifikasi ya, mau di notifikasi kemana aja, misalnya ke email, siapa emailnya, gitu. Itu juga bisa kalian lihat di sana. Log service, jadi datanya itu bisa kalian masukkan ke log service. Ini adalah log sistemnya kita, masih nggak ada aksesnya di sini. Jadi kalau misalnya kalian familiar dengan Kibana, nah ini seperti ini. Nanti akan kalian bisa akses seperti Kibana. Jadi bisa kalian query, gitu ya. Account security, API request security. Nah, ini security report-nya lah, kira-kira kayak gini. Dan kalian bisa lihat ini rule ID ini apa sih maksudnya, body-nya seperti apa, etc. Kalian juga bisa lihat datanya di log service nanti. Kalau kalian punya pertanyaan tertentu, misalnya kalian raise support ticket, ini kenapa ya, kok ini kan obvious lah ya, tapi misalnya ada yang nggak terlalu obvious, kalian juga bisa reach out ke kita lah. Ini kenapa ya, kalian bisa menggunakan trace ID ini sebagai referensinya ke support kita. Ya. Oke, terus cek. Ini RAM, tadi saya sudah sempat kasih lihat. Ini yang anti DDoS origin, yaitu saya coba. Saya ada IP-nya nggak ya? Anyway, jadi ini anti DDoS yang origin, yang tadi saya sempat bilang. Nanti di sini akan ada IP-nya lah. Kalian menggunakan IP apa? Apakah virtual machine, SLB, NAT instance, atau EIP lainnya. Nanti akan muncul di sini juga. Instances-nya apa aja, kalian bisa bisa lihat di sini. Bisa monitoring di sini. Tapi yang origin ini monitoringnya lebih terbatas lah.
Karena dia sebenarnya seperti yang kita punya basic itu. Jadi sebenarnya semua endpoint di kita udah kita proteksi di level tertentu. Jadi tergantung endpoint, misalnya 2 Gbps, 5 Gbps, tergantung. Tapi kalau misalnya mau lebih lagi, misalnya mau proteksi up to 20, 40 Gbps, nah ini jawabannya adalah di anti-DDoS Origin. Kalau sampai ratusan, itu saran saya menggunakan yang premium. Gitu ya. Jadi produk-produk security ini itu seperti asuransi gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak ada yang attack, mungkin kalian kalau kalian nggak sakit kesannya ini kenapa ya saya perlu bayar asuransi istilahnya kayak gitu. Tapi begitu kena penyakit nanti bisa sangat berbahaya lah. Jadi misalnya data kalian bisa dihapus atau diganti atau mereka bisa download data kalian. Nah itu beberapa kendalanya dan ini bisa sangat menyakitkan ke bisnis lah ya. Impact-nya bisa sangat sangat besar lah ke bisnis. Oke. Dan juga ini Cloud Security Center yang seperti agent yang tadi saya sempat bilang di dalamnya. Jadi ada ransomware. Mungkin saya kasih lihat sedikit di web application firewall ini. Ya, jadi ini aplikasi web application firewall kita, rule-nya seperti apa, settingannya. Nah, ini rule-nya tadi, kalian bisa lihat. Terus bot, kalau kalian mau. Terus access control buat throttling. Kalau misalnya kalian bilang, oh dari IP tertentu atau website URL tertentu, kemungkinan cuma diakses 100 kali aja per menit dari IP tertentu. Misalnya kalau enggak, berarti mereka kayak berusaha crawling datanya kalian. Nah, ini bisa diatur juga di sini. Oke. Sorry, terus balik lagi ke security center tadi, vulnerabilities-nya ada apa aja, bisa langsung juga di-fix di sini secara langsung. Alert-nya, nanti ada asset fingerprint, terus antivirus. Nah, misalnya ini juga akan ada di sini. Cuma ini belum saya turn on lah. Tapi semuanya ini available di security center kita. Jadi kalian bisa install ini di aplikasi.